Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa 'ala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila yaumil liqa. Amma ba'du, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini maghrib tadi sudah pergantian tahun, yakni memasuki tahun 1447 Hijriah. 1 Muharram sudah jalan karena perhitungan waktu menurut kalender Hijriah, yakni pada saat maghrib. Pas berbarengan dengan itu pula kajian kitab Al-Hikam membahas tentang umur, tentang hal yang bernilai dan umur yang luput, yang tidak ada nilai amal soleh di dalam umur itu. Syekh Ibnu Athaillah berkata, qala al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain, ma fata min umrika la iwadwala wa ma hasala laka minhu la qimatalah. Sesuatu yang luput dari umurmu itu tidak bisa diganti. Umur yang sudah lewat itu tidak bisa ditebus diganti dengan umur yang lain. Meskipun itu satu hembusan nafas, satu tarikan nafas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuatu yang berhasil ketika mengisi umur, dan ini nanti ukurannya adalah ukuran spiritualitas rohani, itu tak ternilai. Artinya nilainya sangat tinggi sekali ketika di dalam umur itu ada amal soleh yang dihasilkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila di dalam umur itu sepi dari amal soleh, maka itu tidak bisa diganti lagi. Ini yang pertama. Dan umur itu dihitung dari nafas-nafas yang kita tarik dan kita hembuskan. Orang selama ini mengukur umur dengan waktu jam, waktu bulan, waktu tahun. Padahal satu nafas yang di dalamnya ada zikir itu lebih baik daripada 1000 tahun dalam kehidupan yang penuh dengan kelalaian. Jadi manakala di dalam umur itu luput dia dari amal soleh, maka dia tidak akan bisa ketemu lagi dengan umur itu. Betapa ulama-ulama menyatakan, wa qala al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, adraktu ka aqwaman kanu ala sa'atim asfaqa minkum ala dananirikum wa darahimikum yaqulu kama la yakhruju dinar wala dirhaman illa fima ya'udu alaihi naf'u fakadzalika la yuhibbuna an tukhrija sa'atan min a'marim illa fima ya'udu alaihim naf'u. Saya melihat satu kumpulan orang, beberapa orang yang mereka itu sangat
perhatian terhadap dinar, rupiah, dolarnya, dia tidak keluarkan itu kecuali untuk bermanfaat, sesuatu yang manfaat. Maka bagaimana mungkin seseorang menghilangkan umurnya untuk sesuatu yang tidak manfaat? Ada orang kalau punya uang, maka dia tidak gunakan uangnya itu kecuali untuk bermanfaat. Tapi kenapa banyak orang yang punya umur, dia menyia-nyiakan umurnya itu? Padahal umur itu adalah ra'su malih, pangkal daripada hartanya manusia itu adalah umur dia. Ketika dia tidak bernilai di dalamnya, tidak ada amal soleh, maka tidak bisa diganti. Orang yang melakukan satu sholat witir, serkaat saja, dia baca Fatihah, kuliah, misalnya kulhu, maksud saya kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, itu di sisi Allah sangat tinggi sekali. Satu rakaat yang kurang lebih paling 3 menit. Tapi banyak orang menyia-nyiakan umurnya. Betapa orang sangat telaten mempergunakan hartanya. Seharusnya demikianlah seseorang tidak mau menggunakan umurnya itu kecuali untuk yang bermanfaat. Kata Imam Hasan Al-Basri, beliau tabi'in yang ketemu dengan sahabat, tidak ketemu dengan Rasul, disebut dengan tabi'in. Diungkapkan di dalam satu khabar, ma min sa'atin ta'ti 'alal 'abdi la yadhkurullaha ta'ala fiha illa kanat 'alaihi hasara. Tidak ada satu waktu yang datang pada seorang hamba yang di dalamnya dia tidak zikir kepada Allah, maka waktu itu menjadi sia-sia baginya. Kerugian di dalamnya. Ketika menghembuskan, menarik nafas, dia tidak ingat Allah. Itu sesuatu yang tidak bisa diganti lagi, la iwadah. Karena itu kenapa ada zikir nafas kita. Meskipun kita bicara, meskipun kita sedang ngobrol, tapi nafas kita di mana tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak terdengar, selalu ingat Allah. Sehingga nanti akhir kalam kita itu yang kita inginkan adalah la ilaha illallah dalam doa-doa yang kita panjatkan. Jangan sampai umur ini disia-siakan. Sesungguhnya tambahnya umur itu bukan tambah, tapi berkurang kehidupannya itu. Ini pernah diungkap oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, baqiyatu umril mar'i malaha samanun yudrak la fiha ma fata wa yuhyi ma amata. Sisa umur seseorang yang tidak ada dalam sisa itu harga yang dia bisa temukan kecuali dia mengisi sesuatu yang luput dan menghidupkan sesuatu yang mati. Apabila kita masih dikasih umur, maka isi dengan sesuatu yang pernah kita tinggalkan, yang pernah kita matikan, kita hidupkan di sana dengan amal-amal soleh. Yang amal soleh ini nanti bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tinggi sekali. Karena sesuatu yang hilang itu tidak pernah akan kembali. Imam Junaid al-Baghdadi menyatakan al-waktu idza fata la yustadrak. Waktu apabila luput itu tidak akan bisa ditemukan lagi.
Walaisa syai'un a'azzu minal waqti, tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada waktu itu. Sehingga ukurannya waktu, nafas kita, karena itu adalah pangkal daripada harta. Pokok harta hidup kita itu adalah waktu kita. Wa kullu juz'in yahsulu lahu minal umri ghairu khalin min dzalik yatawassalu bi ila maliki kabir la yafna wala qimata lama yusilu ila dzalika li'annahu fi ghayatis syaraf. Setiap bagian dari umur yang menghasilkan, yang tidak lepas daripada kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah sesuatu yang tidak ternilai. Sesuatu yang tidak ternilai itu alias sangat berharga. Dan berharga ini bukan tambahnya harta, tambahnya jabatan, atau tambahnya gelar. Tapi tambahnya dekat seseorang itu dengan Allah. Itu tidak ternilai, artinya tidak ada harganya, tidak terukur, harganya sangat tinggi sekali. Sesuatu yang dihasilkan dari umur itu. Satu nafas kita yang penuh dengan zikir itu sangat bernilai sekali, tinggi. Kan itu jangan heran, banyak orang yang meninggal dunia, ketika di akhirat dia minta dikembalikan lagi. Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku akan melakukan amal soleh yang dulu pernah aku tinggalkan itu. Karena ketika mereka berada di akhirat, maka mereka melihat tabungan-tabungan kehidupan kita itu. Ketika dibuka khazanah, maka ada tabungan, apa namanya ya, tabungan atau brankas, isinya amal soleh, tapi di sini kosong. Menyesal, kenapa ini isinya kosong dari amal soleh? Ini nanti akan dibukakan di akhirat nanti, yakni catatan kehidupan kita, kitab-kitab kehidupan kita. Cukuplah itu yang akan menghisap kita. Apakah berangkasnya penuh dengan amal soleh sehingga ini bernilai umurnya, atau sebaliknya dia kosong dari amal soleh sehingga orang muhasabah. Ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah masing-masing diri orang itu memperhatikan apa yang telah dikerjakan untuk hari esok. God itu adalah akhirat, tapi disebut esok. Karena ketika kita meninggal esok, maka apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok itu. Bertakwalah kepada Allah, karena Allah itu sangat teliti, khabir bima ta'malun, terhadap apa yang kamu lakukan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Amal kebaikan akan dilihat, amal keburukan pun akan ditampakkan. Kecuali amal-amal buruk yang sudah kita mohon ampunkan, sehingga Allah kita mintakan tip-ek, hapus. Amal buruk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Walidha azamat mura'atus salafis salih radhiyallahu anhum li anfasihim wa lahdhatihim wa badiru ila iktinami sa'atihim wa awqatihim wa lam yudayyi'u a'marahum fil batalah wa taksir wa lam yakna'u min anfusihim maulahum illa bil jadd. Kita perhatikan bagaimana salafus salih mereka menjaga nafas dan waktu-waktu mereka, saat-saat mereka. Mereka tidak menyia-nyiakan umur mereka dengan kebatilan, tapi mereka dipenuhi dengan jad, sungguh-sungguh. Man jadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan dari setiap tarikan nafasnya dia isi. Ini salafus soleh yang mereka lakukan itu. Betapa kita harus lihat nilai-nilai waktu itu. Sehingga tahun baru Islam Hijriyah itu pun bukan dinilai dari kelahiran Nabi. Bukan dinilai, dilihat dari menangnya perang Rasul. Tapi perjalanan menuju Allah dari Mekah ke Madinah, dari Yasrib ke Yasrib. Bukan sekedar pindah tempat, tapi ini adalah mengamankan iman. Dari goncangan, dari serbuan orang-orang kafir Mekah saat itu yang sudah kelewat batas. Maka hijrahnya Rasul dari Mekah ke Yasrib yang kemudian diganti menjadi Madinah. Itu momentum awal penentuan daripada tahun baru Islam Hijriyah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Artinya betapa bernilai perjalanan itu adalah perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mendapatkan harta, Suhaib Ar-Rumi kalau tidak salah. Dia bukan orang Mekah. Lalu dia ke Mekah mendapatkan penghasilan, sebelumnya dia tidak punya apa-apa. Ketika mau hijrah ke Madinah, disetop oleh orang kafir Mekah. Kamu mau kemana? Hijrah ke Madinah, enak saja. Kamu ke sini tidak bawa apa-apa. Kamu keluar ke Madinah, bawa apa-apa yang kau bawa dari Mekah ini. Lalu apa maksudnya? Tinggalkan semuanya. Ditinggalkan oleh Suhaib Ar-Rumi. Hartanya itu. Demi menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa kejadian yang menimpa Suhaib Ar-Rumi. Sehingga ketika ketemu Rasul di Madinah, Rasul menyatakan sudah beruntung Suhaib Ar-Rumi. Mereka berani meninggalkan harta. Diisi waktunya dengan amal soleh, keyakinan, meneguhkan keyakinan tidak bisa dijual. Namun saat ini orang mudah sekali retas. Dengan Indomie saja sudah goyah. Dengan uang 100.000 sudah goyah. Dijual keimanan itu. Seolah-olah bernilai uang 100.000 daripada iman dia. Padahal inilah yang akan menemani kita dalam alam kubur. Amal-amal yang berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada teman yang sejati kecuali amal soleh. Sebagai wujud daripada kasih sayang rahmat Allah. Semuanya akan meninggalkan kita ketika masuk liang kubur. Tapi ada satu yang menemani kita, yakni amal soleh. Dan amal soleh itu diukur daripada waktu yang kita jalani. Sehingga dengan begitu kita semangat teman yang sejati kita ini amal soleh. Maka tidak ada waktu satu desah nafas pun. Kita list setiap hari. Sejak pagi hari sampai kemudian malam. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Itu. Apakah perniagaanmu yang bersifat spiritual rohani itu beruntung?
atau kau rugi. Ada doa wa tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan rugi. Doa terhadap jamaah haji. Allahumma ij'al hajjahum hajjam mabrura wa sya'yahum maskura wa dzambahum maghfura wa tijaratahum la tabur. Mudah-mudahan para jamaah haji, wabil khusus dari nuansa Majasem ini, hajinya haji mabrur. Sa'inya adalah sa'i yang maskur, dosanya diampuni, dan perniagaannya tidak pernah akan rugi. Perniagaan rohani, bukan perniagaan yang sifatnya kasat mata uang, dolar, rupiah, bukan. Perniagaan rohani. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Yang sering kita baca, kita dengar. Maukah aku tunjukkan pada kalian perniagaan yang kamu tunjikum min azabin alim, kamu akan selamat dari azab yang pedih. Yani apa? Jihad. Bersungguh-sungguh dengan diri kita dan harta kita. Kita gadaikan kita ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur kita, harta kita diisi dengan amal soleh, maksud digadaikan itu. Kita list zikir pagi sejak sholat subuh, nanti ada sholat duha, sholat syuruk, baca Al-Quran. Apakah kita sudah bantu hari ini orang lain dengan amal kebaikan? Berapa orang yang saya bantu? Kita harus tajdid, memperbaharui niat kita dalam setiap langkah kita dari rumah itu. Karena khawatir rutinitas yang terjadi termasuk ke masjid pun. Jangan sampai azan, lalu kita sholat, lalu pulang, zikir. Nanti khawatir rutinitas kurang bermakna. Ulama menyatakan barang sejenak ketika kita mau sholat, agar tidak rutinitas kita berhenti. Sebelum kita usolli, kita niat. Artinya sebelum imam memulai takbirnya, kita ngomong, ya Allah, jadikan sholat ini sebagai tanda syukur kepada Engkau. Sholat ini menjadi bernilai, melembutkan hati kami, melembutkan jiwa, mendekatkan kami semakin dekat kepada Engkau. Boleh kita ngomong dalam hati seperti ini, sehingga ibadah yang kita lakukan nanti bermakna. Khawatir rutinitas. Bangun malam jam 2, sholat tahajud. Ulama menyatakan, tahan. Tajdidun niat, perbaharui ini niat itu. Agar punya nilai. Oh iya. Ada kebaruan novelty pada diri kita. Sehingga nanti insya Allah bermakna. Kalau rutinitas itu hampa makna. Orang berangkat kerja, pulang, sore, sehingga betapa orang lelah. Bukan fisiknya yang lelah, tapi jiwanya yang lelah. Ayo berangkat. Ya Allah, saya mau menghamba kepada Engkau ya Allah. Lewat pekerjaan yang saya lakukan, saya ingin bantu hamba-hamba. Karena kerja itu adalah membantu melayani orang lain. Dan ini bagian daripada amal soleh. Ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal soleh itu bukan hanya sholat, dzikir. Pada saat di perjalanan kita, pada saat ketemu orang, kita mengucapkan salam baik pada yang dikenal maupun yang tidak kita kenal. Pada saat di kantor kita membantu, niatkan kita membantu orang lain. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut laki mata'ala. Ketika umur itu mendapatkan hasil, maka ini sesuatu yang bernilai. Tak ternilai harganya saking tingginya.
laki matalah. Wa ma hasalalaka min umrika laki matalah. Perkara yang kau hasilkan dari umurmu itu sesuatu yang nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau umurmu kau lewatkan begitu saja tanpa ada amal soleh di dalamnya, umur itu tidak bisa diganti lagi. Orang kehilangan barang, kehilangan emas bisa diganti, tapi kalau kehilangan umur itu tidak bisa diganti. Kehilangan sendal masih bisa beli sendal baru, tapi kalau kehilangan umur itu tidak bisa diganti, karena setiap umur saat itu adalah harus diisi dengan taat kepada Allah. Umurnya sudah lewat, ketaatannya tidak dilakukan, tidak bisa diganti dengan umur yang baru ini. Inilah rahasia daripada hikmahnya Syekh Ibnu Athaillah. Pas malam tahun baru Hijriah 1447 ini. Kita muhasabah masing-masing diri kita. Kita list setiap hari. Apakah hari ini saya termasuk orang yang rugi atau orang yang beruntung? Amal soleh apa yang sudah saya lakukan? Karena kata Rasul, nikmatani maghbunun fihi makasirun minanas as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia kebanyakan tertipu dengan dua nikmat itu. Apa? Kesehatan dan waktu lapang. Banyak orang dikasih sehat, tapi ternyata sehatnya untuk waktu yang sia-sia. Tidak beruntung. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu bahagia, falah, bejo. Yang pertama sholatnya khusyuk, bukan sekedar sholat tuh zuhir. Sholatnya khusyuk, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Terhadap yang sia-sia mereka itu menampik, menolak. Scroll media sosial sampai berjam-jam, baca Al-Quran 5 menit sudah ngantuk. Ya Allah. Zikir baru subhanallah 10 kali aja matanya sudah meremelek. Tapi kalau scroll media sosial berjam-jam, kita ngomong sama diri sendiri. Apakah ini tanda hati yang hidup atau tanda hati yang mati? Karena hati yang hidup adalah hati yang dia menuju apa yang Allah ridhoi. Hati yang hidup adalah hati yang menghindari sesuatu yang membahayakan dirinya. Ini ciri hati yang hidup. Tapi kalau hati yang mati adalah hati di mana dia tidak merasakan ketakutan akan murkanya Allah. Tetap saja itu namanya hatinya mati. Oh, ini sia-sia. Hati yang mati terus melakukan sia-sia itu. Maka dia tidak beruntung. Karena orang beruntung, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Yakni mereka orang-orang yang terhadap lago itu mu'ridun. Mereka itu berpaling. Tidak mau melakukan waktu sia-sia. Jangan sampai ya Allah. Semalaman main gaple. Ya Allah, gimana kalau waktu main gaple itu meninggal dunia? Pas buka, ceplek begitu meninggal dunia, coba. Nanti digotongnya dalam keadaan pegang kartu itu. Biarkan terdengar di sini, karena kadang-kadang waktu Ramadan pun buat main gaple. Shock terapi, kita harus ada terapi kejut gitu. Iya ya Allah. Kalau Allah mengambil nyawa saya, bagaimana?
Sementara saya sedang melakukan yang sia-sia, ya, lagi kita yang berusaha menghindari sia-sia saja, masih hitung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika kita tahun baru Hijriah, kita doanya adalah memohon kepada Allah. Tahun yang sudah kita tinggalkan, yang di dalamnya penuh dengan dosa, kemaksiatan, kita mohon Allah ampuni. Tahun di mana umur-umur ternyata banyak kita sia-siakan. Ya Allah, mohon kemudian di awal tahun ini Allah jaga dari saat ini. Doa-doa yang dipanjatkan di akhir tahun, dan ini memang sudah masuki awal tahun 1447 Hijriah kita. Kalender itu bukan pindahnya tahun, tapi kita dari ghaflah menuju yaqzah, dari lalai menuju ke kesadaran. Dari yang tadinya lupa kepada Allah menjadi ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kapan lagi? Dan ini adalah bukan sekedar tabungan untuk kita, tapi tabungan untuk anak, untuk cucu, untuk cicit kita. Mana dalilnya? Yakni ayat di dalam surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma sholihah. Di mana saat itu Nabi Khidir, beliau menegakkan tembok yang mau roboh itu. Yang ini diprotes oleh Nabi Musa. Karena waktu itu masuk ke perkampungan, Nabi Musa minta kepada orang kampung itu jamuan, tapi ternyata tidak diberi. Tapi pas di kampung itu ada tembok yang mau roboh, Nabi Khidir menegakkannya. Nabi Musa pun protes. Mau minta makan gak dikasih, cek. Kenapa? Tembok yang mau roboh ditegakkan. Kata Nabi Khidir, kamu masih tanya aja. Padahal syaratnya jangan bertanya apa yang saya lakukan, kecuali nanti akan saya cerita. Ini di dalam surat Kahfi. Ketika dijelaskan kenapa ini ditegakkan, wa kana abuhuma sholih. Di sana ada harta pusaka. Sementara harta pusaka ini peninggalan daripada kakek, atau bahkan bukan kakek. Di atas kakek itu apa? Buyut. Ada 2 anak atau 2 cicit, 2 cucu ini masih kecil-kecil. Kalau sampai roboh maka harta ini bisa diambil orang. Maka sengaja ditegakkan agar kokoh, biar nanti dewasa dia akan menemukan harta itu. Dan dalam tafsir abuhuma itu bukan bapaknya. Ada yang menafsirkan kakek, buyut, bahkan sampai 7 turunan. Artinya ketika leluhur itu soleh, maka sampai anak cucu cicitnya pun dijaga. Betapa bernilainya amal soleh yang kita lakukan itu. Yahfadul aulad wa auladal aulad. Allah akan jaga anak-anaknya daripada anak-anak itu. Sehingga Sa'id bin Musayyib menyatakan, saya tidak memanjangkan sholat kecuali untukmu duhai anakku. Waduh. Jadi ketika memanjangkan sholat, sholatnya banyak, ini demi anak cucunya. Agar nanti Allah akan jaga. Jangan-jangan kita terjaga pun karena kesolehan daripada leluhur kita. Kakek buyut, apa di atasnya itu jangga apa kerepek itu ya. Wareng apa ya istilahnya. Yang kesana itu Allah jaga. Itu dalilnya. Ayat Al-Qur'annya. Jadi bukan bapaknya tapi kakek, bahkan ada yang bilang leluhur itu, di dalam tafsirnya itu.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu mari kemudian kita jaga umur-umur kita ini dengan kita selalu melakukan amal soleh. Jangan pernah melihat amal yang kecil. Perhatikan amal kecil dalam kehidupan ternyata bisa merubah sesuatu. Seorang pelacur yang hanya ngasih minum terhadap anjing, kecil dalam pandangan manusia, tapi ternyata mampu menghapus dosa-dosa yang dia lakukan. Ketika orang terjaga sedikit lalu merubah kehidupan, itu yang disebut Lailatul Qadar, malam yang sangat menentukan. Ketika nasihat kita ternyata menyentuh orang yang putus asa, bisa mengangkat dia, di sisi Allah sangat bernilai. Ketika kita punya kesadaran taubat sesaat, ternyata berubah jalan kehidupan kita, maka waktu yang sedikit itu menjadi bernilai panjang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala buat kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah barangkali yang bisa kami sampaikan. Mari kita sama-sama akhiri dengan doa-doa yang kita panjatkan, yakni doa di awal tahun kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an sadatina an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma antal abadil qadim al awwal wa la fadlikal azim wa karimi judikal muawwal wa hadha amun jadid qad aqbal. As'alukal ismah fihi minasyaitan wa awliya'i wal auna ala hadhihi nafsil ammarah bisu wal istighal bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau yang maha abadi, qadim dan awal, atas karuniamu yang besar dan kemurahanmu yang mulia ya Allah, Engkau menjadi pintu harapan kami ya Allah. Tahun baru ini sudah tiba, tahun 1447 Hijriah. Aku berlindung kepadamu dari bujukan iblis dan sekutu-sekutunya ya Allah. Aku harap pertolonganmu ya Allah dalam mengatasi nafsu yang selalu memerintahkan kepada keburukan ya Allah. Kepadamu ya Allah, aku memohon bimbingan agar kegiatan keseharian kami, setiap detik nafas kami, nafas-nafas yang selalu mendekatkanku kepada Engkau. Duhai ya dzal jalali wal ikram, duhai yang maha pemilik kebesaran dan kemuliaan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.